Halo, selamat pagi. Selamat datang di Care to Talk bersama dengan saya, Dr. Feby Wiradiani. Hari ini kita akan membahas masih seputar topik kesehatan wanita sesuai dengan janji saya sebelumnya di video sebelumnya, yaitu membahas mengenai nyeri haid. Nyeri haid itu normal nggak sih, Dok? Terus bahaya nggak sih, Dok, kalau saya sering mengalaminya? Oke, kita simak yuk bareng-bareng. Nyeri haid dalam bahasa medis disebut dengan dysmenorrhea, yaitu nyeri yang dirasakan selama periode menstruasi. Nah, nyeri yang dirasakan setiap wanita ini berbeda-beda. Ada bahkan yang nggak merasakan sama sekali seperti cuek. Bahkan ada yang merasakan karena sangat mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Nah, ternyata kasus-kasus nyeri haid atau dysmenorrhea ini masih menjadi problem yang banyak ditemukan di para remaja. Bahkan masih menjadi kasus yang menyebabkan para remaja itu hingga bolos untuk masuk sekolah dan mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Nyerinya ini bervariasi, dirasakan biasanya rasa kram paling sering, yaitu yang terus-menerus sepanjang hari dirasakan. Ada juga yang merasakan nyeri kolik. Nyeri kolik tuh yang seperti diremas-remas, lalu dia bisa muncul, bisa hilang lagi, dan muncul lagi. Nah, biasanya lokasi nyerinya itu ada di area suprapubik, yaitu di bagian perut bawah. Nah, lalu dia nyerinya akan menjalarnya itu bisa ke area punggung belakang, ya, punggung belakang, lalu bisa sampai ke paha dan juga rasa pegal di kaki. Itu biasa penjalarannya. Lalu nyerinya ini biasanya kan kemarin sudah saya bahas mengenai fase menstruasi ya. Jadi kalau nyeri ini kan dia termasuk gejala PMS. Nah, gejala-gejala PMS itu yang banyak, contohnya seperti perutnya kembung, begat, terus rasa-rasa pegal, terus mulai ada perubahan mood. Itu biasanya kurang lebih bisa dari 1 minggu sebelum haid. Nah, tapi kalau untuk nyeri haid ini biasanya lebih sering terjadi 24 sampai 48 jam sebelum haid. Jadi kayak sudah pertandanya perut itu akan kram. Karena ingat nggak kenapa terjadi nyeri haid tersebut? Nyeri haid itu secara normal terjadi karena keluarnya suatu hormon atau zat yang kita sebut sebagai prostaglandin. Jadi pada fase-fase luteal itu hormon prostaglandin akan dicetuskan untuk keluar dan dia akan merangsang rahim kita untuk berkontraksi. Kalau misalnya ada suatu obat yang dalam kebidanan itu namanya misoprostol. Jadi obat ini untuk merangsang kontraksi. Nah, kurang lebih nyeri-nyerinya seperti itu. Jadi kayak lagi dirangsang untuk kontraksi. Kalau ibu hamil tuh biasa kontraksi untuk mengeluarkan bayinya. Nah, kurang lebih efeknya sama seperti itu. Karena inti utamanya adalah sama-sama bekerjanya si prostaglandin. Prostaglandin keluar, nanti akan berkontraksi rahimnya, lalu pembuluh darahnya dia akan menyempit sehingga aliran darah itu akan menurun. Nah, ketika aliran darah itu menurun di suatu tempat, maka akan terjadi kekurangan oksigen atau iskemi. Nah, ketika terjadi kekurangan oksigen inilah yang mencetuskan rasa nyeri. Jadi itu wajar dialami apabila terjadi 24 sampai 48 jam menuju fase menstruasi. Dysmenorrhea dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu dysmenorrhea yang primer dan dysmenorrhea sekunder. Nah, penting banget buat teman-teman mengetahui 2 jenis perbedaan dysmenorrhea ini. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu dysmenorrhea primer. Dysmenorrhea primer adalah nyeri haid, nyeri yang berlangsung selama periode menstruasi tanpa didasari oleh penyakit tertentu. Jadi memang murni terjadi pada fase menstruasi, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akibat terjadinya hormon prostaglandin yang keluar. Nah, nyeri dysmenorrhea ini dia umum terjadi biasanya beberapa bulan setelah periode menarche. Menarche itu adalah ketika awal-awal menstruasi, jadi pada masa-masa pubertas sekitar di range usia 11 sampai 16 tahun pertama kali mengalami menstruasi, itu kita sebut sebagai periode menarche. Nah, biasanya beberapa bulan pertama, 1-3 bulan pertama periode menarche ini dia belum terjadi fase ovulasi. Jadi belum, kita sebut sebagai anovulatory cycle. Jadi belum ada siklus ovulasi. Nah, itu biasanya tidak terjadi rasa nyeri atau dysmenorrhea. Nanti setelah itu baru muncul rasa-rasa dysmenorrhea seiring dengan menstruasi itu mulai teratur. Nah,
Untuk dismenor primer ini dia biasanya muncul 24 sampai 48 jam sebelum hari pertama menstruasi. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, biasanya dia akan berlangsung berkurang. Maksudnya nyerinya haidnya itu akan dia berkurang, berangsur perlahan di 24 sampai 48 jam setelah hari pertama haid. Jadi nyerinya 1-2 hari sebelum haid itu udah berasa kram, lalu hari haid dan 1-2 hari haid pertama itu dia sudah mulai reda nyerinya, bahkan sudah tidak dirasakan lagi. Itu bila dismenor primer. Nah, dismenor primer ini masih nggak diketahui kenapa ada yang merasakan nyeri, ada yang tidak juga. Karena ada beberapa penelitian yang menyebutkan beberapa wanita itu memiliki hormon prostaglandin yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita lainnya. Tetapi tidak diketahui secara pasti apa sih penyebabnya prostaglandin pada seseorang itu lebih banyak dikeluarkan. Yang penting rasa dismenor ini tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi hanya rasanya masih bisa ditoleransi. Sedangkan kita masuk yang kedua, yaitu dismenor sekunder. Nah, dismenor sekunder ini adalah suatu nyeri yang berlangsung selama periode menstruasi dengan disertai kondisi penyakit tertentu. Nah, biasanya dismenor sekunder ini dia dari gejalanya intensitasnya tuh lebih berat dibandingkan nyeri haid biasanya. Dan nyeri haid dismenor sekunder ini dia biasanya terjadi jauh sebelum kita memasuki masa menstruasi kita. Jadi bisa aja tadi saya bilang gejala PMS itu bisa muncul 1 minggu sebelum menstruasi. Tapi biasanya gejala-gejalanya itu selain gejala nyeri. Nah, kalau misalnya ada di antara kalian yang sudah 1 minggu nyeri sekali sampai mengganggu aktivitas kalian, terus berlangsung sampai akhirnya masuk ke menstruasi, berlangsung menstruasi mungkin sekitar 4-5 hari, dan selama menstruasi itu berlangsung masih tetap nyeri. Jadi dari hari pertama sampai hari terakhir menstruasi itu nyerinya sama aja, nggak ada intensitas yang berkurang. Lalu bahkan setelah menstruasi masih disertai rasa nyeri. Nah, itu sebagai warning sign ya teman-teman. Kalian harus aware sama diri kalian sendiri bahwa wah, ada sesuatu yang nggak beres nih, kok saya nyeri seperti ini ya, kok teman-teman saya yang lain nggak merasakan seperti itu. Tapi biasanya dismenor sekunder ini dia berangsur di usia dewasa muda. Biasanya sekitar usia 30 tahunan itu mulai sering terjadi kasus-kasus seperti ini. Nah, itu perlu dicurigai ya, apalagi kalau kalian sampai tadi saya bilang ada gejala pingsan, lalu lemas sekali, terganggu sekali, itu harus segera dicari tahu lagi apa penyebabnya. Nah, semakin menarik ya pembahasannya. Sekarang banyak yang bertanya pasti, lalu dok, kok bisa sih terjadi dismenor sekunder? Apa aja itu penyakit-penyakit yang biasanya menyertai dismenor sekunder? Oke, kita bahas ada beberapa penyakit. Yang pertama dan paling sering ditemukan adalah endometriosis. Mungkin sudah tidak awam lagi mungkin ya teman-teman mendengarkan kata endometriosis. Endometriosis adalah suatu jaringan yang tumbuh di luar uterus atau di luar rahim kita. Dan jaringan ini dia berespon juga terhadap hormon yang dikeluarkan oleh tubuh wanita. Nah, kalian harus refresh lagi tuh yang kemarin. Jadi hormon yang berperan itu misalnya ada hormon progesteron, dan hormon estrogen. Nah, fungsi dua hormon tadi, progesteron dan estrogen itu adalah ketika terjadi fase luteal, itu dia akan menebalkan endometrium atau menebalkan dinding rahim. Nah, jaringan endometriosis ini dia lokasinya di luar rahim. Bisa letaknya itu ada di ovari atau di sel-sel telur, bisa letaknya di tuba falopia menyerupai tangan tadi, atau di area di luar dari uterus, yaitu biasanya di area sekitar rongga perut kita atau peritoneum. Nah, jaringan-jaringan itu dia tumbuh di sana, tidak diketahui secara pasti penyebabnya apa, kenapa ada jaringan yang tumbuh di sana. Yang jelas, jaringan ini dia berespon juga loh terhadap kedua hormon tadi. Jadi ketika hormon progesteron dan estrogen ini keluar, jaringan ini dia ikut menebal. Lalu apabila tidak terjadi proses pembuahan, maka pada fase berikutnya atau fase menstruasi dia akan luruh, sama seperti yang normal terjadi di siklus menstruasi kita. Jadi jaringan ini dia akan meluruh juga, akan keluar sebagai darah. Tetapi perbedaannya, karena lokasinya dia di luar rahim, ya ini ada gambaran rahim juga.
Nanti kan kalau secara normal darah yang luruh dari dinding endometrium itu dia akan keluar melalui jalan lahir kita, jadi dari vagina dan keluar menjadi darah menstruasi. Nah, karena lokasi endometriosis atau jaringan ini di luar dari rahim, dia tidak punya jalan untuk keluar. Jadi kamu bayangkan seperti ada suatu massa, suatu benda, dia tidak tahu jalan keluarnya di mana, dan dia akan terus berkembang, itu akan terus menebal. Hasil apa yang terjadi? Dia akan mendesak area-area di sekitarnya. Dia akan mendesak, dan itulah akan menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa. Itu pada kasus-kasus dismenor sekunder biasanya terjadi akibat endometriosis paling sering ditemukan. Jadi nyerinya ini luar biasa. Kalau dalam bahasa medis untuk skala nyeri kita bilang ada namanya VAS, itu ratio dari 0 sampai 10. Biasanya orang yang mengalami endometriosis ini nyerinya sudah di atas 5, sampai harus membungkuk, sampai tidak bisa berjalan. Karena itu jaringan tadi yang seharusnya luruh jadi darah seharusnya keluar melalui vagina dan lain-lain, dia tidak punya jalan keluar, jadi mendesak. Nah, bila terus-menerus terjadi, khawatirnya lagi adalah si jaringan ini dia akan membuat perlengketan, karena kalau misalnya mengental di sana dia akan membuat perlengketan, kita bilang, atau adesi. Jadi misalnya dia lokasinya di tuba falopi, di tangan-tangan kanan dan kiri yang untuk mengambil ovari itu. Kalau misal lokasi di sana dia bisa menimbulkan perlengketan, maka antar organ lainnya dia akan menempel. Nah, ini bahayanya adalah akan mengganggu terjadinya proses pembuahan, bahkan mengganggu proses bertemunya sel sperma dan sel telur saat fase ovulasi. Maka pada kasus-kasus endometriosis yang tidak ditangani dengan baik, tidak ditangani sejak awal, itu beresiko untuk terjadi beberapa kasus yang lebih parah. Ya, mulai dari peradangan panggul, lalu akan berlanjut menjadi kasus-kasus infertilitas atau ketidaksuburan pada wanita. Itu biasanya paling sering ditemukan. Lalu range usianya bisa dia mulai dari usia dewasa muda. Jadi setelah melewati masa menarche, itu pada beberapa orang yang tidak diketahui, saya bilang tadi ya, kenapa bisa terjadi endometriosis pada orang tersebut. Tapi biasanya setelah kita history taking atau kita gali informasinya, biasanya dia juga memiliki riwayat yang sama pada keluarganya. Jadi keluarganya juga ada yang mengalami kasus-kasus endometriosis yang serupa. Nah, lalu tidak jarang endometriosis ini bila tadi tidak ditangani, dia juga akan menjadi suatu kista. Kita bilang kista coklat pada kasus endometriosis. Jadi kista itu seperti kantung yang berisi cairan, yang tadi lokasinya bisa di mana saja di luar rahim. Ini juga menjadi penyebab infertilitas atau ketidaksuburan yang paling tinggi pada wanita. Oke, itu dari endometriosis. Kita masuk yang kedua, yaitu adenomyosis. Nah, adenomyosis adalah suatu penebalan endometrium yang terjadi secara abnormal atau overgrowth, kita bilang. Nah, ini masih ada gambaran dari anatomi uterus kita. Kalau kalian masih ingat, endometrium itu, jadi lapisan rahim itu ada 3. Dari yang paling dalam endometrium, lalu lapisan ototnya ada myum uterum, dan juga ada perimetrium, myometrium maksud saya. Jadi ada endometrium, myometrium, dan juga perimetrium. Nah, yang normal terjadi penebalan pada fase atau siklus menstruasi adalah endometrium. Tetapi bila terjadi overgrowth, maka penebalan jaringan ini dia bisa sampai ke bagian myometrium. Jadi penebalannya itu bisa mendesak ke bagian lapisan otot rahim. Nah, biasanya gejalanya apa? Gejalanya adalah ketika terjadi fase luteal memasuki fase-fase akhir menstruasi itu, kan tadi akan meluruh bila tidak terjadi pembuahan ya. Masih ingat kan teman-teman ya? Jadi ketika tidak terjadi pembuahan, maka lapisan endometrium yang tadi menebal itu dia akan meluruh. Nah, dia dengan keluarnya prostaglandin mirip dengan yang secara alami terjadi, prostaglandin keluar, dia akan menyebabkan rahim itu kontraksi. Rahim kontraksi, lalu pembuluh darah itu dia akan menyempit dan aliran oksigen akan menurun sehingga luruhlah menjadi darah menstruasi. Pada kasus adenomyosis, apabila penebalan endometrium itu terjadi berlebihan, maka yang akan meluruh itu adalah mulai dari lapisan endometrium hingga ke lapisan myometrium. Jadi semuanya akan diluruhkan.
Bayangkan saja, berarti proses terjadinya itu bisa 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan proses normal. Makanya pada kasus-kasus adenomiosis, gejala utamanya biasanya adalah menorrhagia. Apa itu menorrhagia? Menorrhagia itu adalah heavy bleeding, jadi kayak perdarahan menstruasi itu hebat, bisa dari volume darahnya berlebihan. Ya, jadi kalau misalnya kita mengganti pembalut, kan kita bisa membedakan ya, kalau hari-hari pertama mungkin masih banyak, lalu hari kedua, ketiga itu dia akan berkurang jumlahnya. Nah, pada kasus menorrhagia ini, dia akan terjadi heavy bleeding selama periode menstruasi. Bahkan kalau kita ingat tadi, menstruasi normal itu kan dia durasinya sekitar 3 sampai 7 hari. Nah, pada kasus ini karena tadi meluruhnya berlebihan, prosesnya itu bisa lebih dari 7 hari. Nggak jarang kita temukan ada juga beberapa wanita yang sampai datang ke fasilitas kesehatan bertemu dengan dokter atau bahkan telemedicine yang menyebutkan bahwa dia itu mengalami menstruasi bisa lebih 10 hari, bahkan sudah 2 minggu terus menerus mengalami menstruasi. Dan perdarahannya ini volumenya juga banyak, jadi bisa ganti pembalut itu bisa setiap jam, lalu dengan pembalut yang panjang ukurannya. Jadi yang biasanya panjang itu kan kita gunakan di malam hari, tapi dia terus menerus menggunakan pembalut yang panjang karena itu tadi heavy bleeding, perdarahannya banyak sekali. Nah, karena terjadi perdarahan yang banyak, maka proses aliran darah atau oksigen yang berkurang atau iskemik tadi kan juga berarti semakin panjang periodenya, maka menimbulkan keluhan dysmenorrhea juga atau nyeri haid yang intensitasnya lebih besar atau lebih berat dibandingkan dengan dysmenorrhea yang primer. Jadi dua gejalanya yaitu terjadi perdarahan yang banyak, yang hebat, lama juga terjadi, dan juga terjadi nyeri menstruasi yang lebih dari biasanya. Jadi ada dua penyebabnya, yang pertama endometriosis dan juga adenomiosis. Itu dia serupa tapi tak sama. Nah, kasus-kasus adenomiosis ini biasanya lebih sering juga terjadi pada usia yang sudah lebih advance lagi, biasanya di atas usia 40 tahun. Kalau tadi endometriosis bisa di usia dewasa muda, kalau adenomiosis biasanya pada wanita yang usianya lebih dewasa, gitu sekitar lebih dari 40 tahun. Ditambah lagi mereka yang sudah melahirkan lebih dari satu atau yang kita sebut sebagai multipara. Kenapa? Karena pada wanita ya usia-usia ini dan juga mereka yang sudah melahirkan lebih dari satu kali atau multipara ini, mereka akan terpapar hormon estrogen yang lebih lama. Nah, inilah yang menjadi resiko terjadinya adenomiosis. Lalu yang kita masuk ke penyakit yang ketiga. Yang ketiga adalah uterine fibroid atau sering kita bilang fibroid. Fibroid ini adalah suatu massa yang tumbuh di dalam lapisan myometrium. Jadi massa ini dalam tanda kutip kita sebut sebagai tumor. Biasanya dia bersifat jinak ya, jadi bukan suatu keganasan atau bukan malignansi. Nah, massa ini dia akan tumbuh secara slow growth. Jadi dia akan bertumbuh secara perlahan dan biasanya membutuhkan waktu lama. Biasanya untuk kasus-kasus fibroid ini dia tidak memiliki gejala di awal, tetapi gejala baru akan muncul seiring si ukuran massa ini semakin membesar. Nah, prinsipnya sama, jadi myometrium dia akan berlokasi di dalam myometrium. Nah, ketika ada massa ini dia ukurannya semakin membesar, dia akan mendesak area lapisan myometrium ini sehingga akan menimbulkan rasa nyeri. Dan biasanya dia juga akan menimbulkan gejala yang mirip dengan adenomiosis, yaitu menstrual bleeding yang heavy atau yang berat. Jadi perdarahannya hebat disertai dengan rasa nyeri, rasa kramnya hebat. Bahkan beberapa kasus adenomiosis atau si fibroid ini juga karena ada heavy bleeding itu, perdarahan hebat itu menyebabkan gejala-gejala anemia, yaitu lemah, letih, lesu, dan lain sebagainya. Ya, itu dia tadi ada 3 penyakit yang paling sering ditemukan pada kasus-kasus dysmenorrhea. Yang pertama adalah endometriosis, lalu yang kedua adalah adenomiosis, dan yang ketiga adalah uterine fibroid. Nah, bagaimana untuk membedakan ketiga ini? Karena gejalanya adalah sama-sama nyeri haid. Ya, yang pertama adalah apabila kamu memiliki gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, atau secara awam kita bilang nyeri haidnya yang berlebihan, yang tidak seperti wanita pada biasanya, kamu sampai mengganggu aktivitas, lemas, terus sampai ada yang pingsan, sampai bolos untuk masuk kerja dan sekolah, itu sebaiknya kamu bertemu dan berkonsultasi dengan dokter. Ya, dokter umum atau lebih disarankan lagi adalah dokter spesialis kandungan dan kebidanan.
Nah, nanti yang pertama adalah akan kita gali anamnesis atau history taking. Jadi bagaimana riwayat perjalanan penyakitmu. Yang pertama yang akan kita tanyakan adalah usia kamu saat ini dan usia kapan kamu mulai mengalami menstruasi atau menarche. Itu biasanya menjadi patokan pertamanya. Usia berapa kamu mengalami menarche. Lalu siklus menstruasi kamu normal atau tidak, berapa hari ya. Dengerin dulu di video sebelumnya mengenai siklus menstruasi yang normal. Ditanya berapa lama kamu mengalami menstruasi, siklusnya normal atau tidak. Lalu durasi menstruasinya normal apa enggak. Ini untuk membedakan dengan kasus-kasus yang mengalami menorrhagia atau heavy bleeding tadi. Lalu setelah itu durasinya bagaimana, lalu perdarahan menstruasi kamu gimana, wajar apa enggak, berapa kali kamu ganti pembalut dan lain-lain. Lalu mulai dari kapan nih kamu notice atau sadar bahwa kamu ini mengalami dysmenor atau mengalami keluhan-keluhan yang berat ini. Itu mulai dari kapan. Lalu kamu juga akan ditanyakan apakah sudah menikah, lalu apakah sudah memiliki keturunan atau belum. Karena kenapa kita tanyakan seperti itu? Biasanya kan tadi ini kasus-kasusnya terjadi pada usia dewasa muda ya, 30 tahunan, 40 tahunan ke atas. Nah, bila kasus-kasusnya ini mungkin sudah terjadi dari lama tapi didiamkan, bisa menyebabkan terjadinya infertilitas. Oleh karena itu kita gali dulu juga apakah dia sudah memiliki keturunan atau belum. Karena bila misalnya belum, bisa jadi gejala yang dirasakan saat ini itu menjadi penyebab terjadinya infertilitas atau ketidaksuburan. Lalu akan ditanyakan riwayat keputihan, riwayat infeksi menular seksual ada atau tidak. Oke. Setelah digali anamnesisnya, biasanya dokter, terutama dokter spesialis kandungan, dia akan melakukan pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisiknya terutama di bagian area panggul. Kita akan melihat atau inspeksi di bagian kewanitaan yang di bagian genitalnya. Kita akan lihat apakah tadi ada massa atau tidak di luarnya ya, apakah ada jaringan yang tidak normal, adakah perdarahan tidak normal, adakah cairan-cairan vagina tidak normal. Itu tetap kita inspeksi di awal untuk menyingkirkan penyakit-penyakit lainnya. Tetapi untuk pemeriksaan yang biasanya bisa menentukan diagnosisnya itu adalah yang pertama USG. Kamu akan dilakukan pemeriksaan USG, baik itu USG abdomen, USG perut maupun USG transvaginal yang dimasukkan melalui vagina. Itu buat kita melihat apakah ada gambaran yang mengarah ke suatu endometriosis ataukah ada yang mengarah ke suatu adenomiosis maupun ke fibroid. Nah, USG ini juga nanti apabila ditemukan suatu ketidaknormalan, kamu akan dirujuk lagi untuk dilakukan suatu tindakan diagnostik yang advance, yang lebih tinggi. Biasanya pemeriksaannya yaitu laparoskopi. Jadi laparoskopi itu adalah suatu pemeriksaan minimal invasif yang tidak terlalu menyakitkan. Itu bisa kita lihat apakah ada massa, apakah ada suatu jaringan yang tumbuh di luar uterus atau tidak. Jadi itulah beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan bila kamu mengalami gejala-gejala seperti yang tadi kita sebutkan dan kita bahas. Oh iya, tambah lagi ada yang kelewatan. Yang mengenai endometriosis, jadi nyerinya ini juga ada yang lebih khas lagi. Kalau misalnya tadi saya bilang yaitu ada suatu jaringan yang tumbuh di luar uterus. Lokasi tumbuhnya ini bisa di mana aja, bisa di ovari, bisa di tuba fallopi, bisa di rongga perut atau peritoneum, bahkan dia bisa tumbuh di sekitar area kandung kemih. Lalu bisa juga sampai tumbuh di bagian usus. Wah, itu sudah bahaya sekali. Jadi dia nggak menentu lokasi tumbuhnya di mana. Nah, nyerinya biasanya selain nyeri menstruasi juga akan nyeri saat buang air kecil. Lalu itu kalau misalnya dia tumbuh di sekitar area kandung kemih kita atau kandung kencing kita. Kalau misalnya dia tumbuh di sekitar area rektum atau usus besar kita, bisa nyeri saat buang air besar. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian mengalami keluhan seperti itu atau orang sekitar kalian mengalami keluhan seperti itu, jangan disepelekan ya. Jadi nyeri haid itu memang normal terjadi atau kita sebut dengan dysmenor primer dengan kriteria tertentu yang dikatakan normal. Mulai dari intensitas nyerinya, dia akan muncul 24 sampai 48 jam pertama, lalu akan berangsur membaik selama menstruasi itu berlangsung. Lalu yang kedua, tidak sampai mengganggu aktivitas kalian. Boleh diikuti gejala-gejala lain pada beberapa wanita, seperti ada yang agak mual, lalu ada yang mengalami diare, mungkin perut kembung, perut begah, itu tidak masalah, wajar asalkan masih intensitasnya normal kita bilang. Lalu gimana caranya dok untuk mengatasi nyeri selama menstruasi?
Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi rasa nyeri. Yang pertama, kamu dapat melakukan olahraga ringan ya. Karena dengan rutin melakukan exercise atau olahraga, kita dapat menghindari dysmenorrhea primer ya. Jadi rasa nyeri saat menstruasi itu perlahan kita akan merasa cuek untuk mengalaminya. Itu saya membuktikannya sendiri loh. Jadi dulu saya mengalami dysmenorrhea primer saat remaja. Ketika saya sudah rutin melakukan exercise, rasa nyeri itu akan berkurang seiring pertambahan usia. Nah, olahraga yang bisa kamu lakukan mulai dari jalan santai, lalu yoga. Nah, kamu bisa mencontoh gerakan yoga saat menstruasi untuk mengurangi nyeri dan PMS di video yoga saya ya. Lalu yang kedua adalah heat therapy, yaitu dengan menggunakan air hangat. Kamu bisa tempelkan, dikompres di bagian suprapubik atau di perut bawah. Atau saat ini sudah ada juga yang dijual di e-commerce seperti tempelan rasa hangat. Itu dia bisa membuat efek vasodilatasi. Jadi pembuluh darah di sana dilebarkan dengan air hangat dan itu akan mengurangi rasa nyeri. Lalu yang ketiga, kamu bisa mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri yang dapat ditemui di pasaran, yaitu NSAID, yaitu non-steroid anti-inflammatory drugs. Jadi itu bisa dibeli di apotik. Si NSAID itu dia akan menghambat si prostaglandin, jadi tidak terlalu tinggi jumlah yang dikeluarkan sehingga rasa nyeri itu akan berkurang. Selain paracetamol, bisa menggunakan ibuprofen, lalu asam mefenamat dan lain-lain. Tetapi ingat, dikonsumsinya juga jangan terlalu sering ya. Tetap kamu lakukan hal-hal yang sebelumnya seperti heat therapy dulu, lalu olahraga yoga dulu untuk mengurangi rasa kram. Bila nyeri yang tidak tertahankan, baru kamu bisa mengkonsumsinya. Dan lebih baik konsumsinya setelah makan ya. Nah, itu dia adalah beberapa cara untuk meringankan rasa nyeri saat menstruasi. Tetapi kalau misalnya kalian sudah mengalami nyeri yang hebat, yang tidak wajar, terus-menerus terjadi sebelum menstruasi, selama menstruasi, sampai setelah menstruasi, ditambah lagi nyeri saat buang air kecil, nyeri saat buang air besar, nyeri di sekitar area rongga perut lainnya. Lalu kalau misalkan sudah menikah, nyeri saat berhubungan seksual, nah itu harus kita cari tahu lagi. Ditambah ada atau tidak gejala tadi saya bilang heavy bleeding, apakah perdarahan kalian saat menstruasi itu berlebihan atau tidak. Ya, itu dia adalah beberapa info yang penting sekali buat kalian ketahui, terutama para wanita usia remaja bahkan usia produktif, untuk lebih aware dengan kondisi wanita secara umum. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Kita sudah membahas kemarin mengenai menstruasi yang normal siklusnya, sampai hari ini nyeri haid yang normal atau tidak. Semoga kita bisa lebih aware dan bisa share ke teman-teman kita semua kalau video ini menurut kalian penting. Sampai jumpa di Care Talk berikutnya. Bye.